Hi everyone, how are you? Welcome back to my channel. Nah, di sini sudah tersedia deck, berarti kita bakal melakukan general reading, oke? Udah lama ya kita nggak melakukan general reading. Nah, berhubung sudah di penghujung tahun 2020, kita bakal melakukan reading for general untuk kamu-kamu yang penasaran dengan peruntungan kamu di tahun depan, di tahun 2021 tentunya. Kita bakal cari tahu sekarang ya bagaimana peruntungan kalian tahun depan. Dan dihimbau juga kalian boleh percaya boleh tidak karena ini adalah pembacaan tarot. Please be wise ya, kalau misalkan yang baik-baik itu diambil sebagai motivasi dan yang negatif itu jadikan sebuah warning aja agar kita bisa memperbaiki diri, bisa menghindari yang negatif-negatif. Oke. So di sini sudah ada 2 deck yang aku bakal melakukan cara yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini aku akan melakukan reading dengan tarot dengan 12 kartu yang menggambarkan 12 bulan di setiap tahunnya ya. Dan untuk oracle decknya kita bakal lihat pesan-pesan apa yang bisa disampaikan. Oke? Nah, kita bakal singkirin dulu yang oracle deck, sampingkan dulu. Kita bakal lihat dari tarot deck dulu ya. Nah, pertama kali ini kita bakal mulai dengan earth sign, oke, yaitu Capricorn, Taurus, dan Virgo. Jadi buat kamu yang zodiaknya earth sign boleh gabung di sini ya. Yang pertama kita bakal baca Capricorn. Oke. Akan seperti apa peruntungannya di tahun 2021. Oke, aku akan ambil ini untuk kartu pertama, untuk kedua, 3, 4, 5, 6. Ini banyak ya kartunya. Oke, nextnya kita akan membaca secara keseluruhannya ya, mungkin dari tanda-tandanya, mungkinkah setiap bulannya seperti apa gitu kan. just take it for fun, jangan terlalu serius ya. Oke, aku bakal mulai buka satu persatu. Yang pertama ada Seven of Wands, the Devil, the Emperor, ada Three of Swords, oke, Two of Wands, ada Page of Swords, oke. Ini untuk menggambarkan di awal tahun 2021 yang akan datang ya. Oke, di sini lumayan up and down, bukan up and down lagi sih, tapi ini agak lumayan down untuk Capricorn di tahun awal 2021 ya. Karena ini masih dalam masa survive, masih dalam masa bingung juga, masih ada yang depresi. Beberapa ada yang masih mencoba bertahan dari situasi, mungkin karena selama tahun 2020 ini terhalang oleh pandemik, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Masih ada beberapa yang seperti itu, masih ada yang belum menemukan mau ngapain gitu nextnya karena udah kehilangan pekerjaan mungkin sebelumnya karena pandemi ini. Oke. Di tahun 2021
awal-awalnya tuh masih bisa bertahan, tapi mungkin kayak ada yang masih egonya main, masih kayak menyalahkan keadaan tuh masih ada. Aku nggak bilang semuanya ya, mungkin cuma beberapa. Tapi ada beberapa yang sudah mulai bisnis, mulai usaha kecil-kecilan mungkin, atau bahkan mungkin yang punya modal bikin usaha yang lebih besar, tapi karena mulainya agak dibilang terburu-buru, jadi kayak kurang persiapan, atau mungkin dari segi orang-orangnya, dari segi timnya agak asal comot gitu istilahnya ya, aku quote on quote mungkin. Jadi akan ada kekecewaan yang dirasain di awal tahun 2021 ya. Dari ke-6 kartu ini mungkin di bulan April ya, sekitaran bulan April itu kayaknya bakal dihantam lagi dengan kekecewaan dan pengkhianatan. Bisa jadi soal kerjaan, beberapa ada yang soal percintaan. Jadi ini benar-benar kayak dipukul lagi deh perasaannya gitu ya. Ada perasaan kecewa lagi di situ. Tapi setelah itu bisa berjalan lagi ya, dengan Two of Wands ini mulai lagi perencanaan baru, mulai membetulkan, membenahi fondasinya apa sih gitu yang kurang, rencananya makin diperbaiki, kemarin tuh yang salah apanya gitu, dan mulai lagi ready untuk fight ya, ready to fight again, ready to fight back. Apa yang kemarin-kemarin mungkin bikin kecewa, dicari kesalahannya, dicari sumber masalahnya, lalu dicari solusinya, and then you're ready to fight again. Lalu untuk menuju ke pertengahan ke akhir tahun 2021 ya, ini nextnya ada Five of Pentacles, ada Justice, ada Temperance, Queen of Swords, Three of Cups, dan The Hangman. Oke. Ya tadi aku udah bilang di pertengahan tahun mungkin udah mulai memperbaiki sistem, memperbaiki perencanaan ya gitu ya. Dan lagi pas baru mulai pun akan ada kesulitan lagi. Dia keuangan akan menghadapi kesulitan dalam hal materi lagi, dan komitmen juga gitu ya untuk dalam pertengahan tahun 2021. Tapi ke belakangnya itu lumayan bagus pergerakannya ya. Kalau dilihat dari kartunya ini, kamu menjalaninya lebih enjoy, meskipun ada yang bakal sendiri lagi, mungkin ada yang memilih untuk mengakhiri hubungan gitu ya di tahun 2021 mungkin setelah mengalami masa-masa sulit ini. Ada yang memilih untuk single, ada yang memilih lebih santai menjalani hidup, lebih sederhana dalam berpikir dan menghadapi hari-hari gitu ya, lebih tegas sama diri sendiri. Oke, banyak kebangkitan dalam sisi mental ya, yang aku bilang di sini. Banyak merasakan kebangkitan mental yang aku rasain di tahun 2021 untuk Capricorn. Mulai tegas sama diri sendiri, mungkin yang sebelumnya kayak banyak godaannya, jadi kayak bingung gitu ya, kayak masih plan gitu ya, belum meneguhkan diri gitu. Jadi di sini di akhir tahun yang kulihat mentalnya mulai baik lagi, mulai terpacu lagi untuk disiplin diri, untuk tegas sama diri sendiri, dan tegas sama rencana-rencana yang sudah disusun gitu ya, disiplin sama itu, dan mulai mulai start over again gitu ya.
meskipun rasanya masih merasakan sakit dari kejadian sebelumnya, tapi masih bisa survive dan masih justru lebih baik gitu. Justru lebih baik saat kamu menjalani ini sendiri atau tanpa embel-embel yang sebelumnya gitu ya. Bahkan di sini ada celebration di akhir tahun, banyak hal, banyak teman baru mungkin ya, lebih sosial, lebih berani mungkin menemukan circle baru mungkin ya, jadi lebih berani, lebih pasrah bisa dibilang, lebih berani aja, lebih nekat untuk menceburkan diri di situ gitu loh, ke hal baru itu meskipun kamu belum tahu, tapi kamu berani memulai gitu. Dan ini secara keseluruhan sih up and down-nya, kayak di awal tahun mungkin down, pertengahan udah mulai ada perbaikan meskipun masih berat, tapi di akhirnya aman, akhir tahun tuh aman gitu ya. Secara finansial sih masih kurang ya yang aku lihat di sini, jadi tapi jangan khawatir, you can start again gitu ya. Dan puncaknya sih di akhir tahun kamu jadi belajar hal mungkin dari circle baru itu, jadi banyak perspektif baru yang aku lihat. Oke, ini dari tarot cards. Aku bakal buka dari oracle, kita bakal lihat pesan tambahannya apa gitu ya untuk Capricorn. Jangan bersedih, tapi kalau misalkan secara finansial belum terlalu kelihatan ya di 2021, karena memang ya keadaannya juga semua pada lagi susah kan selama 2020 ini, banyak hal tak terduga yang terjadi gitu kan, kita jadi muter otak banyak gitu. Ada all that glitters dan ada here and now. Oke. All that glitters and here and now. Oke. Pesannya di sini, mulai aja sekarang apapun yang kamu rencanain ya. Kalau kamu punya ide, kamu laksanain aja dulu, lakuin aja dulu idenya. Hasilnya tuh belakangan gitu, atau ibaratnya mungkin banyak yang masih minder, insecure mau mulai gitu ya. Di sini tuh pesannya mulai aja dulu, nggak perlu sempurna untuk memulai, yang penting kamu mulai sambil jalan sambil belajar gitu, sambil jalan sambil memperbaiki gitu. Nanti kamu bakal menemukan yang kamu cari, entah itu harta, kebahagiaan batin gitu ya. Yang penting mulai aja dan terbuka ya. Sini ada pintu terbuka nih, jendela terbuka yang mengisyaratkan kamu lebih terbuka aja sama orang sekitar kamu, open to a new relationship, open to a new friendship gitu ya, dan open juga untuk kebiasaan-kebiasaan baru nih, kebiasaan positif tentunya ya. Dan di sini ada tanda panah past dan future. Jadi di sinilah tepatnya kamu bisa merencanakan sesuatu dari pengalaman masa lalu yang bisa kamu pelajari di masa lalu untuk perencanaan masa depan yang seperti apa yang kamu pengen gitu ya. Lalu aku juga dapat pesannya lebih hati-hati, karena nggak semua yang terlihat sangat baik belum tentu baik buat kamu gitu ya. Jadi jangan tersilaukan oleh hal-hal yang terlihat sangat baik, terlihat sangat menggoda gitu ya. Jadi harus timbang-timbang kembali gitu. Oke. Ibaratnya sih di sini jangan hati-hati dengan penipuan kayak gitu ya.
Oke, untuk Capricorn, that's all untuk pembacaan tahun depan 2021. Semoga bisa diambil positifnya, dan untuk yang negatif semoga bisa dihindari ya. Ini buat evaluasi aja, oke? Percaya tidak percaya saya serahkan kembali ke kalian, tapi tidak ada salahnya mendengarkan ini untuk motivasi, perbaikan diri, dan juga warning untuk kita, oke? So that's all untuk Capricorn. Thank you for watching guys. I'll see you on the next video. Bye. Hello everyone. Ini adalah gilirannya Taurus ya. Dan yang zodiaknya Taurus sudah siap untuk dibaca. Oke, yang pertama dari tarot cards ya. Yang ini aku sampingkan dulu oracle-nya. Kita akan mulai dengan tarot cards untuk Taurus di tahun 2021 akan seperti apa. Jadi ini caranya sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Aku bakal pakai 12 kartu yang menggambarkan bulan-bulan di setiap tahun gitu ya. Dan anggap aja ini fun reading ya guys ya, jangan terlalu serius, ambil positifnya aja. Ada yang terbuka. Ace of Wands dan Three of Wands. Kita lihat akan seperti apa. Akan mulai buka untuk 12 kartu. Kartu pertama. Oke. 12 kartu tarot sudah keluar. Kita akan mulai buka satu-satu ya. Untuk Taurus di tahun 2021. Yang pertama, The Chariot. Lalu nextnya ada The Tower. Oh, wow. Five of Wands. And then Seven of Swords. Aku nggak baca kartu terbalik ya, jadi ini aku balik. Ini Page of Swords nextnya, dan Four of Cups. Oke, Taurus. Wow, ini lumayan berat ya di tahun-tahun awal, di awal tahun. Oke, mungkin kamu ada yang pindah lokasi, pindah rumah, pindah tempat kerja, mungkin sesuatu yang beda dari yang sebelumnya yang aku rasain. Entah kamu pindah keluarga negaraan, mungkin bisa jadi. Jadi sesuatu dengan perubahan yang baru, kebiasaan yang baru, yang lain dari sebelumnya. Kamu berani meninggalkan, ibaratnya meninggalkan comfort zone kamu ya, meninggalkan zona nyaman kamu demi sesuatu, demi mimpi kamu, demi rencana kamu gitu ya. Tapi di sini yang aku lihat ada The Tower di sini. Beberapa dari kamu, aku nggak bilang semuanya ya Taurus ya, tidak semua Taurus, mungkin beberapa Taurus merasa belum siap seutuhnya sebenarnya ya, tapi kamu nekat aja, modal nekat aja untuk memulai sesuatu yang baru ini, yang benar-benar baru ini gitu. Kamu mulai karena bermodalkan nekat, bermodalkan berani aja, jadinya di awal-awal pasti banyak kesulitan, banyak hal yang kamu rasakan, entah perasaan sendirian, perasaan hancur juga,
ragu sama diri sendiri, ragu sama orang yang kamu temui, nggak percayaan ya bersama orang, jadi kayak kurang percaya sama orang yang baru kamu kenal gitu. Tapi disinilah masa belajar kamu sih, dan jadi kayak ibaratnya di awal tahun tuh udah kamu lagi digembleng abis-abisan, lagi dihancur-hancurin nih mental kamu gitu di awal tahun. But ini yang bakal ngebangun kamu gitu. Ini yang bakal bikin kamu ready, siap untuk untuk ngebentuk tameng diri kamu lah ini ya. Jadi masa awal tahun itu yang masa-masa berat yang kamu rasain tuh, itu sebenarnya pembelajaran buat kamu gitu. Banyak mental lagi sih ini ya, hampir sama kayak Capricorn, jadi mental kamu benar-benar digodok di sini. Ada pertengkaran juga yang aku cium. Ada pertengkaran juga di sini, selain meragukan diri sendiri, ada pertengkaran sama orang lain. Ini kayaknya dalam hubungan percintaan yang aku lihat di awal-awal tahun ada selisih paham yang membuat kalian jadi berantem gitu ya. Tapi semoga sih bisa dikurang-kurangin ya. Nada tingginya itu bisa dikurang-kurangin, bisa berargumen dengan cara yang lebih baik gitu ya. Lalu di sini ada sedikit penyesalan yang terbesit gitu, kok ngapain aku kesini ya gitu. Tapi itu hanya kayak pemberhentian sejenak di jalan gitu ya, kayak melihat ke belakang sedikit. Kalau misalkan aku nggak kesini, mungkin aku masih bisa nyantai, bisa nyaman di tempat sebelumnya gitu. Tapi karena kamu memutuskan untuk pergi dan memulai sesuatu yang baru, jadi ya memang harus dihadapi kesulitannya beradaptasi dengan hal-hal baru ini gitu. Tapi penyesalan ini cuma kayak sekelebat aja lewat karena kamu mengalami ini, kayak nggak kuat terus terbesit penyesalan ini. But kamu bisa bangkit di pertengahan tahun, mulai bangkit lagi dan mulai istilahnya menghayal lagi, bermimpi lagi, berhayal lagi dengan apa tujuan kamu sebenarnya, kenapa kamu mau berubah gitu ya ibaratnya. Jadi mulai mulai membangun positivity dengan cara ya menghayalkan atau bermimpi yang positif apa yang kamu hayalin selama ini gitu ya. Nextnya ada the devil, okay. Ada 8 of swords, 6 of cups, wow. Ada the world, okay. Oh my god, 5 of cups dan temperance. Oke, agak ini ya, agak emosional ya ke belakangnya ini. I don't know, mungkin beberapa dari kamu ada yang single yang milih ini, atau mungkin baru putus sama pasangan. Emosionalnya di sini di akhir tahun 2021 yang aku rasain, mungkin kamu bakal bertemu sama ex kamu sebelumnya. Buat kamu yang single mungkin ya, atau mungkin yang lagi menjalin hubungan juga, aku nggak tahu. But ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif, itu tergantung orangnya ya. Jadi di sini ketemu sama ex,
sama mantan, dan di saat kamu merasa bingung, merasa down, merasa terbutakan mau ngapain gitu, si orang ini datang tiba-tiba gitu, atau ya entah ketemu di jalan, ketemu di mall misalkan, secara tiba-tiba aja gitu ketemu dia, dan akhirnya bisa cerita, share lagi, ngobrol lagi, dan bisa menemukan hal-hal baik gitu. Justru dia membantu kamu menemukan jati dirimu lagi gitu. Tapi di sini ada Five of Cups yang mungkin karena ketemunya sama mantan mungkin akan membangkitkan rasa galau juga ya, membangkitkan rasa sedih juga. Karena ada yang berpikir, ada sebagian yang berpikir, kenapa dulu putus sih gitu, atau ada yang ngarep juga gitu. Ini nggak semua, sekali lagi ini hanya pembacaan kartu, oke? Just take it for fun. But at the end, kamu kembali lagi ke diri kamu, melakukan rencana kamu. Mungkin ini sekilas mungkin ya, mungkin cuman satu di antara semua yang nonton ini mungkin ada yang ngarep untuk balikan sama mantannya ini setelah ketemu, dan nggak bisa balikan, atau mungkin karena dia sudah menikah atau sudah punya yang lain, atau memang nggak mau aja balikan sama mantan dianya gitu. Jadinya kamu bersedih lagi, but itu membangun mental kamu lagi untuk berpikir lebih simpel, menjalani hidup. Itu di akhir tahun sih, Desember tahun depan, yang kamu mulai semuanya, kamu meniti karir kamu, mungkin membangun usaha sendiri mungkin yang belum terrealisasikan. Jadi rencana kamu di akhir tahun depan baru mulai kamu rintis gitu. Lumayan ya Taurus. Oke, kita bakal lihat pesan tambahannya dari Oracle akan seperti apa. Udah kebuka aja. Ada serendipity dan happy. Oke. Perubahan yang kamu pilih ini, atau yang kamu jalani ini, pilihan yang kamu jalani ini, bukan hanya sekedar keinginan, tapi memang sudah kayak digariskan, kamu harus menjalani sendiri gitu. Kamu memang harus merasakannya. Jadi kayak serendipity, kayak kebetulan yang ditakdirkan gitu ya. Bahkan kamu sebenarnya di hidup kamu tuh banyak serendipity-nya, banyak kebetulan yang tak terduganya, yang membantu kamu ke jalannya kamu gitu. You're on track gitu. Jadi kebetulan ini yang membantu kamu berada di track yang benar gitu. Mungkin kayak kamu lagi memikirkan sesuatu tapi kamunya minder, mungkin insecure, but Tuhan ngasih jawaban ke kamu lewat cara ini gitu. Dan ada happy di sini. Enjoy aja ya, pesannya tuh enjoy aja, jalani aja semua yang semua yang terjadilah, jangan disesali. Apapun pilihan kamu, dijalani aja. Menoleh ke belakang boleh, tapi bukan untuk disesali, tapi untuk berkaca
untuk mengukur dirimu, seberapa jauh kamu berjalan, seberapa jauh kamu berproses, dan apa saja yang kamu pelajari dari perjalanan hidupmu. Seperti itu ya. So, enjoy aja, kamu bakal nemuin kok kebahagiaan yang kamu mau. Okay? So, that's all untuk Taurus, semoga memotivasi. Okay. Dan ini hanya tarot reading, just take it for fun. Yang negatif anggap aja buat warning, semoga itu tidak terjadi, kamu bisa menghindari ya. And then yang baik-baik ambil ya, yang positif ambil untuk motivasi. Okay, thank you untuk Taurus, and I'll see you guys on the next video. Bye. Hi everyone. Ya, sekarang gilirannya Virgo. Okay, zodiak Virgo, kita akan mulai untuk peruntungannya di tahun 2021. Okay, rekornya saya sampingkan dulu, kita bakal mulai dari tarot cards. Oke, seperti apa peruntungannya Virgo untuk tahun depan ya. Nah, just take it for fun ya, ini anggap aja fun reading, jangan terlalu serius ya. Percaya tidak percaya, saya kembalikan kepada Anda yang menonton. Ambil positifnya aja buat motivasi gitu ya, yang negatif anggap buat warning aja supaya bisa dihindari gitu ya. Oke, kita bakal mulai. Untuk kali ini caranya agak berbeda, aku bakal ngambil 12 kartu yang menggambarkan bulan-bulan di setiap tahun. Oke, untuk kartu pertama ada 3. Oke, ini untuk awal tahun. Ups, kebuka Ace of Cups dan Queen of Cups. Oke. Ini untuk pertengahan ke akhir ya. 2 kartu lagi. Oke, mari kita lihat satu persatu kartunya. Dan yang pertama ada Page of Pentacles, ada Three of Wands, ada Nine of Swords. Aku nggak baca reverse, jadi ini aku balik kartunya ya. Ada Nine of Wands, ada The Hierophant, Queen of Pentacles. Oke. Virgo, sosok yang perfeksionis ya. Di awal tahun depan, sepertinya ada yang memulai hal baru, ada yang mungkin dapat pekerjaan baru di awal tahun, atau dapat mungkin lagi usaha, mungkin yang lagi merintis usaha, atau mungkin ada yang baru punya pasangan mungkin. Jadi ini bisa apa aja, ini general, jadi bisa karir, bisa percintaan, ya bisa hidup secara general juga. Di sini banyak di karir sih yang aku lihat. Ada yang memulai karir, ada yang mulai pekerjaan baru, ada yang pindah pekerjaan jadi mulai lagi dari awal gitu ya. Dan di sini kamu mulai belajar lagi dari awal, belajar hal baru, atau mendalami ilmu-ilmu sebelumnya yang mungkin seperti masih di permukaan gitu. Jadi lebih menyelami pembelajarannya, lebih mengerti lagi, lebih menelisik lagi secara teliti, lebih dalam lagi ke akarnya gitu ya. Agak beribet ya penjelasanku. Oke. Ada yang
merindukan sesuatu yang aku lihat, seperti mengharapkan sesuatu, entah ini orang, entah ini pekerjaan, ataupun goals kamu, mungkin rencana kamu yang mungkin tertunda di tahun kemarin, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga, yang nggak bisa kamu realisasikan. Dan kayak sangat menginginkan, sangat mengidam-idamkan gitu ya untuk sesuatu ini. Dan ada juga yang ibaratnya terlalu apa ya, mungkin karena jatuh, mungkin kemarin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sedikit stres, depresi, ada yang insomnianya parah. Di awal tahun tuh masih kerasa gitu ya, awal tahun 2001 tuh masih kerasa. Namun beberapa dari Virgo juga ada yang mulai merintis sesuatu, mulai menjajaki hal baru. Entah itu pekerjaan, bisa juga merawat diri sih ini. Apalagi Virgo itu orangnya perfeksionis ya. Secara penampilan juga diperhitungkan, jadi mungkin dari habit, kebiasaan itu juga diperbaiki di tahun 2021. Dan kamu orangnya teliti, kayaknya beberapa Virgo ini benar-benar mempersiapkan persiapan yang matang dari awal. Rencananya tuh dibikinin list gitu ya, dibikinin checklist, dan benar-benar diawasi gitu. Kalau misalkan kelewat pun checklistnya, bisa kamu berikan sanksi pada dirimu sendiri gitu. Itu beberapa yang kulihat di awal tahun menuju ke pertengahan tuh mulai bangkit. Secara spiritual pun aku rasa ada beberapa dari Virgo yang secara spiritual lebih mendekatkan diri ke Tuhan, lebih sering berdoa. Mungkin yang Kristen lebih sering ke gereja, lebih sering ke tempat ibadah ya, lebih sering curhat sama Tuhan, lebih sering ngobrol. Pendekatan ke Tuhannya tuh intens gitu ya di pertengahan tahun 2021 yang aku lihat. Dimana pertengahan itu pun seiring berjalannya waktu, apa yang kamu mulai itu membuahkan hasil yang sangat baik di pertengahan tahun ya. Mungkin karena energi positif yang kamu terima juga ya, dan yang kamu keluarkan, jadi banyak positivity yang aku lihat di sini. Berbanding terbalik dengan yang di awal tahun yang masih mungkin ada depresinya, ada ngeluh-ngeluhnya gitu ya. Ini berbanding terbalik, menuju ke pertengahan tuh udah mulai membaik, mulai positif, mulai stresnya udah berkurang, udah hilang, malahan pertengahannya malah mulai bangkit lah. Dari segi financial pun begitu gitu. Kita nextnya ada Six of Swords, ada Page of Cups, ini untuk pertengahan ke akhir ya. Ada King of Wands, wow, Ten of Wands, banyak wands-nya ya Virgo. Ada Nine of Cups, dan last ada Six of Wands. Aduh, goals-nya benar-benar deh. Oke. Sangat terlihat ya di sini pembacaannya untuk Virgo, orang yang sangat perfeksionis dan detail. Dan kalau udah punya target, udah punya goals, itu kayak harus tercapai gitu. Jadi pertengahan ke akhir pun udah tertata nih semuanya. Kamu menjalani aja. Justru dari pertengahan ke akhir ya. Jadi mungkin agak susahnya mungkin di awal tahun, di 3 bulan awal lah. Karena masih terimbas oleh tahun ini ya, tahun 2020 ya, tahunnya pandemik ini, masih berimbas lah 3 bulan awal nih. Tapi mulai setelah itu pertengahan ke belakang tuh
aman dan justru malah meningkat ya di sini yang terlihat. Mulai terlaksana semua yang kamu inginkan. Six of Swords ini banyak kelipatan 3 yang muncul di sini, 3, 6, 9. Dan menurut aku ini progres yang sangat baik, sangat cepat, dan goals kamu akan tercapai di tahun 2021 ya. Amin ya. Semoga benar terjadi ya, kita aminin sama-sama. Kebahagiaan secara batin pun terpenuhi, materi, goals yang ingin kamu capai tercapai di akhir tahun tepatnya ya, di Desember 2021 tepatnya. Mungkin akan agak berat dalam dekat-dekat ke akhir, agak berat, agak terbebani mungkin karena waktu udah lebih sibuk, jadi kayak dikejar deadline ya, banyaknya yang dikejar deadline di akhir tahun yang aku rasain. Dan ada yang mulai jadi leader ada yang mulai jadi leader, ada yang mulai jadi seniman yang aku lihat di akhir tahun ini mulai kelihatan bakat-bakat seninya ada gitu. Sesuaikan dengan ininya kalian ya, karena ini nggak semua Virgo akan sama gitu, jadi sesuaikan dengan diri kalian. Ada yang traveling juga. Yang aku lihat sih kebanyakan gitu ya. Pada intinya sih goalsnya tercapai apa yang diinginkan di tahun 2021. Kebanyakan dari ini kesehatan juga ya, mungkin ada yang goalsnya fitness, gym, benerin postur tubuh kayak gitu ya, atau menjaga kesehatan dan berat badan ideal kayak gitu tuh tercapai di 2021. Oke, lebih ke general habit sih yang aku lihat di sini. Nah, wow. Oke, kita lihat pesan tambahan dari Oracle Wisdom Oracle. Ada pesan tambahan apa? Overall nih bagus banget sih progresnya. Dari angkanya pun kelipatan 3, 6, 9 itu progres yang sangat cepat, yang signifikan juga menurut aku. Jadi progresnya naik terus gitu. Banyak yang lebih bisa pakai logika, lebih dewasa, secara pemikiran sih bisa dibilang jadi lebih dewasa ya. Oke, kita lihat ini ada fork in the road dan time to go. Oke. Wow. Kamu akan menemui persimpangan jalan nih nanti. And ada time to go di sini. Ya, persimpangan di sini maksud aku yang mungkin dari segi pemikiran, atau ada yang mulai meragukan kerjaannya, udah benar nggak sih aku di sini gitu, udah benar nggak sih kerja aku melakukan hal ini gitu. Ada yang akan menemukan hal itu, tapi disinilah kamu diuji untuk meneguhkan hati kamu gitu. Bakal ketemu malesnya lagi, bakal ketemu jenuhnya juga. Ya itu hal biasa lah ya, kalau udah terlalu lama melakukan hal yang sama terus-menerus pasti ada jenuhnya kan. Kamu bakal ketemu lagi di tahun 2021. Dan ya di sini pesannya, sebelum kamu memutuskan ya stabilkan dulu emosi kamu, jangan memutuskan sesuatu dengan
emosional atau dalam keadaan kamu lagi down gitu ya. Jadi ditahan dulu untuk mengambil keputusan di saat-saat lagi down. Tunggu sampai netral kembali emosinya. And then time to go. Kalau kamu punya rencana ya jalanin aja. Pergi aja gitu. Kalau misalkan kamu mau jalan-jalan, kamu udah tulis rencananya sekian, ya udah jalan-jalan aja tuh. Jangan menunda sesuatu. Itu sih pesannya di sini. Kalau kamu mau kamu punya ide pengen direalisasikan, ya udah lakuin aja. Jangan nunggu semua beres, jangan nunggu sesempurna itu. Kamu orangnya perfeksionis ya, jadi apa-apa tuh detail. Nggak apa-apa tidak sempurna, tapi kalau sudah bisa di kayak komersilkan gitu ya udah lakuin aja gitu. Gak semua dimulai dengan baik kan, pasti ada yang kurang di awal, tapi sambil jalan bisa diperbaiki. Sambil jalan lama-kelamaan makin disempurnakan sampai ketemu titik yang kamu banget gitu. Oke, sekian untuk Virgo di tahun 2021. Itu aja pesan-pesannya, semoga resonate. Ambil positifnya ya untuk motivasi, dan negatifnya semoga itu bisa jadi reminder, jadi warning buat kalian. Semoga bisa dihindari, semoga bisa dicari solusinya gitu ya. Oke, thank you for Virgo, and thank you for watching guys. I'll see you on the next video. Bye.